Inginkan Indonesia lockdown, kedok busuk Prabowo terungkap. Dikutip dari Siward, ditulis oleh Hermanto Purba. Semakin kesini penyebaran virus corona COVID-19 seperti semakin tidak terbendungkan lagi. Jumlah pasien yang dinyatakan positif terjangkit virus mematikan itu semakin hari makin bertambah. Begitupun jumlah mereka yang akhirnya menghembuskan nafas terakhir akibat tidak mampu bertahan dari ganasnya virus tersebut, jumlahnya juga kian bertambah. Kenyataan pahit itu membuat ratusan juta rakyat Indonesia tidak tenang hidupnya. Mereka cemas, takut, dan juga panik. Hanya satu yang dapat mereka lakukan, melakukan social distancing secara ketat sebagaimana diimbau oleh pemerintah pusat. Di sana-sini masih saja ada warga yang seolah-olah tidak peduli dengan berbagai imbauan itu. Ada yang merasa dirinya kebal terhadap virus tersebut sehingga mereka tetap beraktivitas layaknya hari-hari biasa. Ada pula kelompok tertentu yang kita namakan sebagai kelompok kadal gurun yang menyebut tidak takut terhadap COVID-19 tersebut. Mereka mengaku hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, termasuk virus corona, mereka tidak takut. Para kadrun itu juga menolak larangan pemerintah agar untuk sementara waktu menyediakan sholat Jumat serta pertemuan-pertemuan lainnya yang melibatkan banyak jemaat di masjid. Mereka malah menuduh pemerintah komunis yang tidak ingin rakyatnya beribadah kepada Tuhannya. Konyol sekali memang, saya bingung. Mereka masih punya otak nggak sih? Pemerintah menyampaikan berbagai larangan itu seperti senantiasa menjaga jarak, menghindari kerumunan, belajar di rumah, bekerja di rumah, serta beribadah di rumah, semata-mata hanya untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona yang saat ini sedang merabah di Indonesia. Namun kaum kadrun itu justru menerjemahkan hal yang berbeda. Ya, ketika pemerintah begitu gencar menyuarakan agar rakyat Indonesia benar-benar serius melakukan social distancing, ada pula para pentolan kelompok pemilik surga itu justru menyuarakan agar Indonesia segera di lockdown. Aneh bukan? Di satu sisi mereka menolak social distancing, tetapi di sisi lain justru menyuarakan lockdown. Sekali lagi sungguh aneh, ternyata mereka menyerukan lockdown bukanlah karena ketakutan mereka atas begitu cepatnya penyebaran COVID-19, bukan pula karena kecintaan mereka terhadap bangsa dan negaranya. Mereka hanya sedang memancing di air keruh. Mereka ingin memanfaatkan wabah yang maha dahsyat itu demi kepentingan politik semata. Jika lockdown benar-benar dilaksanakan, apa yang akan terjadi? Begini, Italia saja yang jauh lebih maju dari rakyatnya dan rakyatnya lebih dewasa dari rakyat Indonesia masih saja menemukan banyak masalah. Konon lagi rakyat Indonesia yang terkesan semuanya suka menabrak aturan, susah diatur, serta satu hal penting, angka kemiskinannya masih tergolong tinggi. Melihat kenyataan itu, kita segera dapat membayangkan apa yang akan terjadi jika seandainya rakyat Indonesia benar-benar akan mengisolasikan diri secara penuh. Akan terjadi perubahan logistik, pangan, dan logistik lain secara masif. Tingkat kemiskinan meningkat karena faktanya masih banyak rakyat Indonesia yang berpenghasilan harian. Akibatnya apa? Dengan segera akan terjadi huru-hara di mana-mana, tingkat kejahatan meningkat tajam, sehingga akhirnya akan terjadi chaos. Berbagai alasan itu yang sesungguhnya menjadi dasar bagi Jokowi untuk tidak melaksanakan lockdown, sebab ia sadar bentuk efek buruk dari kebijakan itu, dan ia juga tahu betul karakter rakyat yang ia pimpin saat ini. Lalu kenapa justru kalau orang yang selama ini mendampingi Jokowi selama 5 tahun menyarankan agar segera melaksanakan lockdown? Saya berpendapat bersama selama 5 tahun bukanlah menjadi sebuah jaminan untuk saling mengisi dan saling mendukung. Tidak jamin pula ia akan setia sebagai sahabat ataupun sebagai rekan kerja. Mungkin saja jika ada maksud terselubung di balik seruan itu, ia mungkin ingin agar
bangsa ini pecah, lalu akan hadir bak seorang pahlawan dengan calon pemimpin bangsa pilihannya. Ia lalu dengan mudah menguasai bangsa ini dengan segala pengaruh yang ia miliki, bisnis yang semakin menggurita, harta kekayaan akan makin menumpuk. Satu lagi berita yang cukup mengejutkan terkait lockdown datang dari salah seorang pembantu Jokowi, dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Ajudan Prabowo Dani Wiryanata, yang pertama kali menyampaikan informasi mengejutkan itu lewat akun Instagram setelah keduanya bertemu pada Sabtu kemarin 21 Maret 2020. Tidak ada kata terlambat dalam memerangi virus ini. Saya berkesimpulan bahwa opsi yang terbaik menurut Pak Prabowo saat ini adalah lockdown seperti yang dilakukan beberapa negara yang angka terjangkitnya cukup tinggi. Tujuannya untuk mencegah penularan virus yang lebih melebar, tulis Dani. Wow. Sementara Jokowi secara jelas-jelas menyatakan bahwa ia sama sekali belum terpikiran untuk melaksanakan lockdown karena menurutnya akan lebih banyak murtadnya ketimbang manfaatnya, sehingga ia lebih memilih melakukan social distancing. Sebab dengan social distancing mereka, apa maksud Prabowo menghembuskan isu lockdown tersebut? Jujur saja, saya bisa berpikir sedikit pun positif atas keinginannya itu. Memang sejak saya kenal Prabowo hingga saat ini, saya tidak pernah tertarik dengan segala ide yang keluar dari mulutnya. Saya hanya menganggap sebagai ide-ide busuk yang hanya akan menguntungkan dirinya sendiri. Menurutnya, Prabowo ingin cepat-cepat menggantikan Jokowi, bahkan dengan cara-cara inkonstitusional. Dan mungkin dengan menyerbaknya virus corona belakangan ini, ingin ia manfaatkan sebagai cara untuk menggeserkan posisi Jokowi dari kursinya. Ia tidak mungkin tidak tahan lagi menunggu hingga tahun 2024 mendatang, atau mungkin ia tidak yakin masih bisa hidup pada Pilpres nanti. Loh, padahal beberapa waktu yang lalu Jokowi dan Prabowo asik-asiknya bercengkraman bercerita untuk pembangunan Indonesia. Nah loh, sekarang